Halo, selamat sore teman-teman. Balik lagi sama gua Randy Kusuma. Kali ini kita akan mempelajari pengantar hukum pidana. Berarti kan basic-basicnya dari pidana. Sebelum mempelajari, gue pengen ngutip dua tokoh dari ahli pidana. John Locke pernah mengatakan, tugas hukum pidana adalah menegakkan keadilan dan bukan hanya sekedar mengadili pelanggaran, tetapi juga memberikan pemahaman tentang apa yang benar dan salah dalam masyarakat. So, jadi kata John Locke ini, pidana tidak hanya tentang menegakkan keadilan, tetapi dia juga memberikan pemahaman terkait apa yang benar dan salah di dalam berperilaku di dalam masyarakat. So, jadi itulah kata John Locke, pidana juga memberikan pemahaman tentang tindakan benar dan salah. Lalu menurut Cicero, menjadi seorang ahli hukum pidana berarti memahami dengan mendalam tentang hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat serta dampak dari perbuatan yang melanggar hukum. Nah, kata Cicero, menjadi ahli pidana tidak hanya paham terkait pidana saja, melainkan dia juga memahami tentang hak dan kewajiban setiap individu yang hidup di dalam masyarakat, serta mengetahui dampak dari apa yang dia perbuatkan ketika melanggar hukum. So, jadi keduanya ini, kalau kita simpulkan bahwasanya pidana tidak hanya sekedar menegakkan keadilan, tidak hanya mengadili pelanggaran, dan tidak hanya menjadi seorang ahli yang memahami pidana, tetapi dia juga adalah orang yang harus memahami setiap hak dan kewajiban, serta berkewajiban memberikan suatu pemahaman tentang tindakan yang benar dan salah. Lalu kita memasuki materi, pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan memberikan sanksi kepada pelanggar guna menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. So, jadi hukum pidana ini adalah seperangkat aturan yang tertulis dan tidak tertulis yang mengatur tentang perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Dan jika ada orang yang melanggar peraturan tersebut, maka akan diberikan sanksi. Gunanya untuk apa? Guna menjaga ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Kita mengetahui ada dua sanksi, sanksi sosial dan sanksi dari negara. Kalau kita melanggar suatu hukum kebiasaan yang tidak tertulis, maka kita akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, seperti dicampakkan, dibuang, dijauhi, ataupun digosipkan. Dan jika kita melanggar aturan negara yang tertulis, maka kita mendapatkan sanksi dari negara. Lalu menurut Muljatno, hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang dan memberikan ancaman pidana kepada pelakunya. Jadi menurut Muljatno ini, pidana adalah bagian dari hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang. Jadi pidana berfokus pada perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, dan jika dilakukan maka akan memberikan ancaman pidana ataupun sanksi. Jadi unsur di pidana ini ada sifat memaksa dan ancaman sanksi. Lalu menurut Van Bemmelen pernah mengatakan, hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan individu yang melakukan pelanggaran hukum. Jadi pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan individu. Ketika seseorang ataupun individu melakukan suatu tindak melanggar hukum, maka dia akan secara tidak langsung berhubungan secara langsung dengan lembaga pemerintahan yang memberikan suatu hak untuk memberikan sanksi kepada si individu yang melanggar peraturan. Lalu menurut Simons, hukum pidana adalah aturan yang menentukan perbuatan apa saja yang dapat dihukum, jenis hukuman, dan prosedur pelaksanaannya. Nah, menurut Simons ini, hukum pidana adalah berisi kaidah-kaidah dan aturan yang menentukan perbuatan apa saja yang dapat dihukum, seperti pasal 338 tentang pembunuhan, 351 tentang penganiayaan. Lalu kita ke jenis hukumnya seperti penjara, pidana kurungan, denda, maupun pidana tambahan seperti pencabutan hak izin, dan prosedur pelaksanaannya ini bagaimana, seperti layaknya hak negara untuk memberikan sanksi ke orang yang melanggar peraturannya ini bagaimana. Nah, di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terkait Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. And then sekarang kita membahas terkait unsur-unsur hukum pidana. Ya, unsur-unsur hukum pidana ini ada 5 poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu perbuatan melawan hukum ataupun actus reus. Nah, maksud dari actus reus ini adalah adanya tindakan yang nyata yang melanggar hukum pidana. Kalau kita ambil contoh di pasal 338 pembunuhan, disitu kan dikatakan bahwasanya barang siapa
yang merampas nyawa orang lain secara paksa, maka akan dijatuhkan ataupun diberikan sanksi 15 tahun penjara. Nah, kalau secara tertulis itu mengatur tentang pembunuhan, secara tidak langsung mengatur tentang siapa saja yang membunuh, maka akan diberikan sanksi. Nah, jika kita melakukan suatu tindakan pembunuhan, nah itu adalah bentuk dari konkret dari pasal 338-nya. Kita membunuh seseorang dengan memaksa, dengan melakukan kekerasan, dengan melakukan suatu tindakan yang mengambil nyawa orang lain. Nah, itu adalah perwujudan konkret ataupun nyata tindakan dari yang dimaksud di dalam pasal 338. Nah, itu adalah salah satu unsur actus reus ataupun perbuatan melawan hukum. Lalu membahas tentang ke poin kedua, yaitu kesalahan ataupun mens rea, atau orang-orang sebut biasa dengan niat dari dalam hati. Nah, niat atau kelalaian dari pelaku dalam melakukan perbuatan pidana. Nah, mens rea ini bisa dijadikan suatu pangkalan ataupun pemikiran untuk memberikan suatu pemberatan di dalam tindak pidana. Mengapa? Karena salah satu dari mens rea ini atau niat menjadi salah satu awal dari tindakan kejahatannya. Lalu yang ketiga itu pertanggungjawaban pidana. Adanya kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, maksud dari pertanggungjawaban pidana ini, ketika si pelakunya untuk melakukan suatu tindakan melanggar hukum, apakah dia pantas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya? Kan kita mengetahui bahwasanya orang seperti cacat, orang gila, orang boros itu tidak dapat kita pidana. Mengapa? Karena mereka tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seperti contoh orang gila membunuh orang ataupun orang terdekatnya. Si orang gila ini mana tahu kalau dia itu membunuh, sedangkan dia tidak sadar apa dampak dari perbuatannya dia itu. Karena apa? Karena dilihat dari psikolognya atau mentalnya, dia sudah tidak sehat, bahkan dari pemikirannya saja, sehingga hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena salah satu pokok wajib dalam mempertanggungjawabkan pidana, dia mengetahui dan sadar akan dampaknya. Lalu poin keempat, adanya ancaman pidana. Nah, unsur dari pidana ini adanya sanksi yang telah diatur di dalam undang-undang seperti 338 memberikan sanksi 15 tahun penjara, 351 tentang penganiayaan berat maupun ringan. Lalu poin kelima, adanya kerugian. Nah, baik material maupun immaterial terhadap individu ataupun masyarakat. Jadi kerugian ini bisa berbentuk kayak harta kekayaan, hak kemerdekaan, hak hidup, hak kebebasan, dan ini dapat dipertanggungjawabkan, bisa diadukan menggunakan delik ke pengadilan maupun melapor ke pihak kepolisian. Jadi unsur pidana ini adanya sifat menghilangkan namanya hak secara tidak langsung merugikan. Lalu memasuki teori-teori hukum pidana. Teori hukum pidana ini ada 3. Yang pertama, teori klasik. Nah, ini dia berprinsip bahwasanya hukuman adalah pembalasan ataupun pelanggaran hukum. Jadi menurut teori klasik ini, hukum adalah sebagai ajang pembalas dendam. Siapa yang mengambil gigi maka harus diambil kembali. Siapa yang mencolok mata maka harus dicolokkan kembali. Siapa yang memotong tangan harus dipotong tangannya lagi. Nah, menurut teori klasik ini mencerminkan tentang hukum yang bersifat keras. Nah, tokohnya siapa? Cesare Beccaria. Kalau teman-teman tahu, dia ini adalah seorang ahli kriminologi juga. Nah, jadi fokus dari teori klasik ini, perbuatan melawan hukum, actus reus kayak pembunuhan, maka dia akan diberikan sanksi bunuh juga. Jadi hukuman mati, pidana mati. Nah, lalu ke teori kedua, teori modern. Nah, prinsip dari teori modern ini, hukuman bertujuan untuk rehabilitas dan pencegahan. Nah, tokohnya siapa? Franz von Liszt. Dan fokusnya apa dari teori modern ini? Yaitu kondisi sosial dan psikologis pelaku. Nah, memang terkesan di teori modern ini kita mengabaikan hak-hak dari si korban. Kita hanya berfokus pada si pelakunya saja, tanpa memperlihatkan si korbannya. Jadi, di teori modern ini, mengapa seseorang melakukan tindak pidana? Maka akan diselidiki apakah dia karena gangguan jiwa, ekonomi, ataupun lingkungan. Nah, ini berkaitan secara tidak langsung dengan hukum kriminologi, cabangnya antropologi, penologi, dan etiologi. Lalu tentang teori gabungan. Nah, baru di teori gabungan ini menggabungkan antara aspek pembalasan, yaitu retributif, dan pencegahan, preventif. Jadi
Nah, kebetulan kita di Indonesia menganut namanya teori pemidanaan gabungan. Jadi di samping kita memberikan balasan, kita juga memberikan suatu kemanfaatan bagi masyarakat maupun korban melalui pembelajaran-pembelajaran yang disiarkan di pers ataupun di berita-berita untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Nah, langsung memasuki tentang pemidanaan. Nah, maksud dari pemidanaan ini adalah proses pemberian sanksi kepada pelaku yang telah terbukti bersalah sesuai dengan hukum. So, jadi pemidanaan ini adalah proses pemberian sanksi ya kepada si pelaku yang telah melakukan tindak pidana. Tujuan dari pemidanaan ini yang pertama yaitu ada retribusi, yaitu memberikan balasan yang setimpal yang tentunya berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan Dewan Hakim. Lalu kedua yaitu deterrence, yaitu mencegah kejahatan oleh pelaku dan orang lain. Tujuan dari ini agar tidak terjadinya suatu pengulangan tindak pidana. Lalu yang ketiga yaitu rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini mengubah perilaku pelaku agar tidak mengulangi kejahatan. Dan lalu yang keempat, proteksi sosial, yaitu melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan. So, jadi maksud secara tidak langsung dari poin keempat ini agar perbuatan tindak pidana tidak diteruskan jika tidak ditangani dan tidak diberikan sanksi oleh aparat penegak hukum. Nah, lalu jenis dari pemidanaan ini ada 4, yaitu pidana mati seperti hukuman paling berat berupa pencabutan nyawa pelaku. Nah, ini kasus-kasus pidana khusus yang terberatnya. Lalu yang kedua, pidana penjara, penahanan dalam lembaga pemasyarakatan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Lalu pidana denda tentang pembayaran sejumlah uang kepada negara dan pidana tambahan, misalnya seperti pencabutan hak izin. Dan seperti itulah. Nah, kalau teman-teman pengen lihat juga lebih lanjutnya jenis pemidanaan ini ada di pasal 10 KUHP. Lanjut, landasan hukum pidana di Indonesia. Nah, dasar hukum di Indonesia agar terus berkiprah di Indonesia itu yaitu adalah pertama adalah KUHP. Nah, KUHP ini merupakan pidana tertulis utama yang mengatur perbuatan pidana di Indonesia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan undang-undang khusus? Nah, undang-undang khusus ini mengatur tentang tindak pidana khusus yang di luar KUHP. Ibaratnya lebih diatur lebih lanjut di luar KUHP. Seperti contohnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, lalu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, lalu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ataupun ITE. Lalu landasannya berikutnya, mungkin bukan landasan tapi pasal-pasal yang sering terjadi pelanggaran di Indonesia. Itu pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, 340 tentang pembunuhan berencana, lalu pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, lalu pasal 406 KUHP tentang perusakan barang milik orang lain. So, ini pasal-pasal yang sering terjadi di Indonesia. Lalu kita membahas tentang unsur pertanggungjawaban di dalam pidana. Yang pertama, actus reus yang telah gua jelaskan tadi, yaitu perbuatan melawan hukum. Yang pertama seperti perbuatan nyata yang melanggar hukum, kayak pembunuhan di pasal 338, lalu mens rea ataupun niat jahat, adanya niat atau kesengajaan untuk melakukan kejahatan, itu di perencanaan pembunuhan seperti pasal 340, lalu kesalahan, yaitu pelaku bertindak dengan sengaja ataupun lalai, dolus dan culpa. Nah, contohnya kayak kelalaian mengakibatkan kecelakaan, kayak tidak mengecek terlebih dahulu kampas remnya sehingga terjadi remblong ketika di jalan yang diatur di dalam pasal 359 KUHP. Lalu unsur pertanggungjawaban pidana berikutnya adalah kemampuan bertanggung jawab. Jadi si pelaku mampu untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Seperti pelaku mampu mempertanggungjawabkan pidananya. Nah, tapi ini tidak berlaku bagi anak yang berada di bawah umur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dikatakan di undang-undang tersebut, dikatakan sebagai anak ketika dia sudah berusia 12 tahun dan sebelum 18 tahun. Jadi anak itu ketika umur 14, 15, 16, 17. Tapi kalau ketika si anak itu berada di umur 10, 9, 8, itu dikembalikan ke orang tuanya karena masih dalam fase perkembangbiakan ataupun fase perkembangan pola pikir. Dan yang terakhir, kausalitas.
Nah, maksud dari kausalitas ini adalah tindakan pelaku harus menyebabkan akibat yang dilarang. Nah, jadi ketika pembunuhan sudah selesai dan nyawa si orang itu hilang, nah disitulah disebut sebagai teori kausalitas, teori pemidanaan ataupun pertanggungjawaban pidana. Dan ya, akhir dari ini, penutup, itu hukum pidana memiliki fungsi utama untuk menjaga ketertiban masyarakat dan menegakkan keadilan. Dengan memahami unsur-unsur dan teori pemidanaan, penerapan hukum dapat dilakukan secara adil dan efektif. So guys, sudah di penghujung video. Gue harap ini bermanfaat bagi kalian semua.